Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Guswa Tanjung dengan NPM 2421010042. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen peradilan. Jadi fungsi utama dari manajemen peradilan ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, kebijakan, program kerja, serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh lembaga peradilan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan menjadi dasar seluruh kegiatan peradilan karena membantu menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang baik, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Tujuan dari perencanaan ini adalah menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan peradilan, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, kemudian mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi, kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas peradilan. Kemudian contoh dari pelaksanaan ini adalah penyusunan jadwal sidang, perencanaan anggaran pengadilan, penyusunan program kerja tahunan. Fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan membagi tugas, wewenang, serta tanggung jawab kepada setiap unsur dalam lembaga peradilan agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Melalui proses pengorganisasian, setiap aparat peradilan mengetahui tugas dan kedudukannya masing-masing, sehingga tercipta koordinasi dan kerjasama yang baik. Fungsi ini juga mencakup pembentukan struktur organisasi, penetapan pegawai sesuai kompetensi, serta pengaturan hubungan kerja antar bagian dalam peradilan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah menciptakan pembagian kerja yang jelas, memudahkan koordinasi antar bagian, menghindari timpang tindih tugas dan wewenang, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas peradilan. Kemudian contoh dari pengorganisasian adalah pembagian tugas antara hakim, panitera, dan sekretaris, pembentukan bagian kepanitraan dan kesekretariatan, kemudian menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan kegiatan menjalankan seluruh rencana yang telah disusun agar tujuan organisasi peradilan dapat tercapai. Dalam tahapan ini, pemimpin memberikan arahan, motivasi, serta koordinasi kepada seluruh aparatur peradilan. Tujuan dari pelaksanaan adalah menjalankan proses peradilan secara nyata. Kedua, mewujudkan pelayanan hukum yang adil dan cepat. Ketiga, mengoptimalkan kinerja peradilan. Contohnya itu seperti pelaksanaan persidangan, pelayanan administrasi perkara, dan eksekusi putusan pengadilan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses menilai dan mengawasi pelaksanaan tugas peradilan agar sesuai dengan aturan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Tujuan dari pengawasan antara lain menjamin terlaksananya tugas sesuai dengan hukum dan prosedur. Kemudian, mengetahui hambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan. Kemudian, meningkatkan disiplin dan profesional aparat peradilan. Kemudian, contoh dari pengawasan itu adalah mengawasi kinerja hakim dan pegawai. Kemudian, memberikan administrasi perkara atau memeriksa administrasi perkara. Kemudian, evaluasi penyelesaian perkara dan pelayanan publik. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi-fungsi dari manajemen peradilan. Apabila ada salah kata
saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.